Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa mata kuliah Geodesi Kelautan. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang variabilitas oseanik akibat stres angin. Jadi ini bagian kedua dari kuliah yang pertama gitu. Nah, istilah variabilitas di sini adalah variabilitas yang sifatnya non-tidal atau ketika komponen pasut akibat gravitasi bulan dan matahari telah dibuang. Jadi ketika data pasutnya dibuang, kita akan punya residu, dan residu yang dibahas oleh kita hari ini adalah tentang residual meteorologis. Baik, pada kuliah pertama kita sudah membahas tentang persamaan momentum, kemudian tentang relasi Navier-Stokes, dan hari ini kita akan membahas tentang transport Ekman atau Ekman drift. Baik, pembahasan tentang transport Ekman dalam hal ini adalah penurunan tentang arus Ekman gitu. Itu didasarkan kepada persamaan Navier-Stokes yang sudah kita turunkan sebelumnya gitu. Nah, kemudian kenapa penting kita membahas tentang transport Ekman ini? Karena nanti akan proses massa laut akibat stres angin itu akan mengakibatkan permukaan laut bisa menggembung atau mencekung. Jadi ketika ada konvergensi dari massa air laut akibat stres angin, maka permukaan laut akan mencembung, dan ketika terjadi divergensi massa air laut, maka akan mencekung gitu. Nah, jadi pencekungan dan penggembungan dari muka laut itu akan berpengaruh kepada tinggi muka laut yang terukur. Nah, jadi tujuan kita kuliah pada hari ini adalah untuk memahami tentang makna fisis dari persamaan gerak Ekman, juga tentang arus Ekman, dan tentang transport Ekman. Kita akan mencoba memahami tentang makna fisis perumusan Ekman ini berdasarkan penelusuran penurunan dari perumusan yang kita akan lakukan. Nah, kemudian saya tetap merujuk ke buku Joseph von Swin, gitu. Jadi Geophysical Fluid Dynamics for Oceanographer. Jadi ini cukup detail dan rapih dalam penurunan persamaan Ekman-nya. Kemudian motivasi dari Ekman dalam menurunkan perumusannya ini diinspirasi oleh kisah Fridtjof Nansen. Jadi Ekman adalah seorang Swedia. Ini Ekman, Van Walfrid Ekman, seorang berkebangsaan Swedia. Nah, terinspirasi oleh ekspedisi yang dilakukan oleh Fridtjof Nansen. Ini seorang Norwegia. Jadi Fridtjof Nansen itu sekitar tahun 1893 sampai 1896 itu melakukan ekspedisi pelayaran ke perairan Kutub Utara, ke Arktik, dengan menggunakan kapal layar yang digerakkan oleh perahu. Karena itu disebut sebagai ekspedisi De Vram, perahu layar. Nah, turut serta dalam ekspedisi ini beberapa ilmuwan yang terkenal dalam oceanografi. Misalkan ada Otto Sverdrup, ada Oskar Wisting, ada Roald Amundsen gitu. Nah,
Fridtjof Nansen ini mengamati bahwa pergerakan dari bongkah-bongkah es dan gunung-gunung es yang mengambang di permukaan laut itu bergerak tidak searah dengan arah angin gitu. Tapi dia bergerak malah tegak lurus terhadap arah angin gitu. Jadi kalau misalkan arah anginnya ke utara, maka gunung esnya malah bergerak ke arah timur begitu. Atau kalau ini kapal layar, ini kapal layarnya dia dihembus oleh angin. Kalau misalkan layarnya sedang melawan arah angin, jadi dia akan bergerak ke atas nih, ke utara nih, si perahunya gitu. Nah, perahu bergerak ke utara, katakanlah begitu. Tapi kemudian melintas di depan perahu itu secara tegak lurus terhadap arah perahu, itu gunung es misalkan. Ya akan ingat gunung es adalah sebuah bongkahan es yang sebagian besar malah ada di bagian bawah permukaan laut gitu. Jadi dia melintas. Itu buat Nansen cukup mengherankan kenapa anginnya ke utara, tapi bongkahannya malah melintas di depan kapal ke arah timur begitu. Ini fenomena yang tidak terjelaskan hingga 9 tahun kemudian Ekman berhasil merumuskan, bisa menjawab fenomena yang terjadi. Beliau menurunkan persamaan berdasarkan persamaan hidrodinamikanya gitu. Nah, kisah ini ada di dalam bagian awal buku Si Levallois, yang buku yang penting buat geodesi. Karena persoalan perubahan muka laut, biasanya orang geodesi kan melakukan pengukuran muka laut gitu untuk datum. Baik, kita teruskan. Nah, Ekman kemudian berhasil merumuskan persoalan yang tadi dilihat oleh Nansen pada tahun 1902. Gitu. Jadi sekitar 9 tahun setelah peristiwa Nansen melihat fenomena gunung es yang melintas di depannya gitu. Nah, untuk menurunkan secara matematis persamaan Ekman atau arus Ekman atau transport Ekman, kita bisa mulai dari persamaan Navier-Stokes yang telah kita turunkan sebelumnya gitu. Jadi persamaan Navier-Stokes yang sudah kita turunkan adalah sebagai berikut. Saya tulis ulang di sini. dV ini percepatan, berarti perubahan kecepatan terhadap waktu, dV per dt. Kemudian tambah 2 omega cross dari kecepatan. Omega adalah kecepatan rotasi bumi, kecepatan sudut dari rotasi bumi ya, yang dianggap konstan gitu. Kemudian sama dengan separuh dari gradien tekanan, kemudian ditambah percepatan karena faktor gesekan angin, ada 2 suku, nu ini Laplacian del kuadrat beroperasi terhadap V, kemudian tambah sepertiga nu del, kemudian divergensi dari V, kemudian dikurangi gradien dari geopotensial. Jadi K adalah permukaan ekopotensial atau geopotensial. Nah, jadi ini adalah percepatan Coriolis
Jadi ini semua adalah tentang gaya persatuan massa. Gaya persatuan massa adalah percepatan. Ini semua adalah dimensinya adalah percepatan. Ini Coriolis, percepatan Coriolis. Kemudian ini adalah percepatan karena gradien tekanan atau gaya gradien tekanan persatuan massa. Ini gaya gradien tekanan. Kemudian ini adalah suku tentang friksi. Ini dari gaya friksi angin. Kemudian ini adalah percepatan gravitas atau gravity. Ini gaya gravity. Perbedaan antara gravity dan gravitation sudah dibahas di bagian pertama. Nah, kemudian karena kita sedang membahas fluida laut, dalam oceanografi berarti fluida laut adalah dia bersifat incompressible, gitu. Jadi dia tak termampatkan. Jadi beda dengan fluida di atmosfer, gas dia termampatkan, tapi kalau di air dia tidak termanfaatkan. Gitu. Tidak termampatkan. Nah, secara matematik proses inkompresibilitas ini dinyatakan di suku yang ini, di gradien dari kecepatan ini. Jadi jika fluidanya bersifat tak termampatkan, berarti gradiennya akan 0. Nah, kemudian kita punya persamaan tersisa. Saya tulis lagi, sambil kita belajar menghafal persoalan dengan menulis. Ini janganlah menulis karena proses pengendapan di pikiran kita. Ini plus new Laplacian dia kuadrat kali kecepatan dikurangi gaya gravity, persatuan massa. Nah, kita akan lihat suku demi suku ya. Kita akan buka. Kenapa kita buka? Karena ini adalah perumusan yang dalam bentuk vektor. Kita akan pecahkan, uraikan dalam bentuk komponen. Nah, persamaan dalam bentuk vektor bisa juga dituliskan dalam bentuk tensor. Kita lihat pertama suku dari derivatif material. Ini suku derivatif material. Tentang makna fisiknya sudah diterangkan pada kuliah yang pertama ya. Jadi ini adalah dikat ya. Baik, kita sudah punya persamaan Navier-Stokes yang tanpa suku divergensi gitu. Kita akan coba terangkan suku demi suku dari persamaan ini. Kita lihat suku percepatan Coriolis yang ini. Jadi kalau kita tuliskan omega cross kecepatan, karena ini dalam ruang 3 dimensi, kita bisa tulis sebagai determinan dari IJK
ini omega X, omega Y, omega Z, kemudian V adalah kecepatan fluida dalam bentuk komponen adalah U kali vektor basisnya, UI tambah VJ tambah WK. Jadi kalau kita lihat sistem koordinatnya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu X adalah ke arah timur, ini ke arah timur. Sumbu Y adalah ke arah utara. Jadi arus-arus yang bergerak ke arah timur kita sebut sebagai U. Gitu. Nah, arus yang bergerak ke arah utara kita sebut sebagai V. Nah, arus yang bergerak secara vertikal, naik turun, kita sebut sebagai W. Jadi X, Y, Z-nya ke atas. Z-nya ke atas. Jadi W-nya ke atas atau ke bawah. Gitu. Jadi ini kecepatan dengan 3 komponen, ke timur, ke utara, dan ke atas. Gitu. Atau kalau sebaliknya jadi minus. Gitu. Jadi komponen V-nya adalah menjadi U, V, W. Nah, kita akan lihat uraiannya. Jadi kalau kita lihat penampang permukaan bumi, seperti ini. Kemudian kita lihat sebuah posisi di sini. Posisi fluida di sebuah lintang theta. Tentu ini katakanlah ini kutub utara, ini ekuator. Ini ekuator, ini kutub utara. Jadi partial fluida di sini dia punya koordinat. Jadi pertama di atasnya ini zenit di atas. Kemudian sistem koordinat yang ke arah utara adalah tadi Y. Ini Y. Ini ke utara, ini ke atas, dan yang ke arah timur ke dalam. X. Nah, ini ekuator. Ini adalah lintang dari lokasi tersebut. Ini posisi lintangnya, theta. Nah, si rotasi bumi di sini. Ini sumbu rotasi bumi. Jadi kalau ini bumi, ini sumbu rotasinya di sini. Ini ekuator. Katakanlah ini kecepatan sudut, omega. Jadi dia rotasi di sumbu bumi, setiap rotasi ada kecepatan sudutnya. Nah, kita bahwa semua titik di permukaan bumi itu akan terkena efek rotasi bumi itu. Di mana-mana ada vektor dari rotasi bumi atau kecepatan sudut bumi. Termasuk di sini, di titik ini pun juga terasa kehadiran dari rotasi bumi. Kita taruh sini. Gitu. Sepanjang tidak mengubah besar dan arah, sebuah vektor boleh ditaruh dimanapun juga dalam koordinat untuk analisis ya. Baik, kita lihat komponen dari kecepatan sudut ini dalam arah Z dan dalam arah Y. Kita lihat di sini proyeksinya ada
omega Z. Kemudian dalam arah sumbu utara, dalam arah Y ada omega Y. Gitu. Ini sudutnya theta, lintang, ini sudah theta. Nah, kita lihat bahwa omega X adalah 0 karena tidak ada proyeksi kecepatan sudut dalam sumbu X. Gitu. Dia hanya punya dalam sumbu Y dan sumbu Z. Kita lihat bahwa komponen dari kecepatan sudut rotasi dalam arah utara adalah omega besar kelajuan dari rotasi kosinus theta. Ini proyeksinya. Adapun omega Y adalah omega sinus theta. Nah, dengan demikian vektor kecepatan sudut rotasi bumi adalah 0 dalam arah Y, dalam arah X, kemudian dalam arah Y adalah omega cos theta J ditambah omega sin theta K dalam arah zenit. Nah, dengan demikian omega cross kecepatan, ini perkalian vektor dalam analisis vektor, I, J, K, jadi omega X-nya 0, dia 0, kemudian omega Y, kemudian omega Z, kemudian U, V, W. Ini menghasilkan dalam komponen I W kali omega Y dikurangi V kali omega Z dalam arah I. Kemudian yang ini udah, sekarang yang J. J adalah ini kali ini 0 dikurangi U kali omega Z dalam arah J, ditambah yang dalam arah K, V kali 0 adalah 0, dikurangi U kali omega Y, U omega Y dalam arah K. Nah, dengan demikian omega cross V kita punya minus V omega Z I ditambah U omega Z J dikurangi U omega Y K. Atau boleh tulis dalam bentuk komponennya, dalam bentuk sin cos-nya. Omega Z adalah omega Z ya. Berarti minus V omega Z adalah omega sinus theta dalam arah I. Kemudian tambah U omega Z adalah omega sin theta dalam arah J. Kemudian dikurangi U kali omega Y adalah omega cos theta dalam arah K. Nah, seperti itu. Untuk hasil perkalian omega cross V. Nah, kemudian kita lihat komponen yang kedua, gradien dari tekanan. Ingat, ini adalah sebuah vektor, tapi operator, jadi kuantitasnya vektor, gradien dari P. Jadi P-nya adalah skalar, do per do X I plus do per do YJ
plus do per do ZK kali skalar P. Hasilnya adalah do P per do XI, do P per do YJ, do P per do ZK. Nah, kita punya komponen I-nya adalah ini, sama dengan ini. Ini adalah gradien dari tekanan dalam arah I, kemudian ini adalah percepatan Coriolis dalam arah J, ini gradien tekanan dalam arah Y, kemudian ini adalah percepatan Coriolis dalam arah zenith, ini adalah gradien dari tekanan dalam arah Z. Jadi ini adalah komponen vektor dari suku yang kedua. Kemudian Laplacian dari kecepatan, ini komponen gaya friksi ya. Gitu. Jadi del kuadrat adalah Laplacian. Itu sama dengan del operator del dot operator del begitu ya. Jadi vektor didotkan dengan vektor yang lain akan menghasilkan sebuah skalar gitu. Nah, Laplacian dari V berarti karena skalar perkaliannya, dan bedakan ini adalah vektor, tapi kalau del kuadrat dia menjadi skalar. Jadi do kuadrat per do x kuadrat tambah do kuadrat per do y kuadrat tambah do kuadrat per do z kuadrat beroperasi pada kecepatan. Kita lihat kecepatannya, ini sama isinya. V adalah UI, kecepatan dalam arah I, tambah kecepatan dalam arah J, dan kecepatan dalam arah vertikal, Kak. Gitu. Nah, dengan demikian kita punya persamaan berkomponen. Pertama, do kuadrat U per do S kuadrat, do kuadrat U per do Y kuadrat, plus do kuadrat U per do Z kuadrat untuk komponen I. Jadi masing-masing bekerja ke komponen kecepatan. Kemudian do kuadrat V per do X kuadrat, do kuadrat V per do Y kuadrat, plus do kuadrat V per do Z kuadrat untuk komponen J. Kemudian satu lagi, do kuadrat W per do X kuadrat tambah do kuadrat W per do Y kuadrat tambah do kuadrat W per do Z kuadrat untuk komponen K. Nah, kemudian yang terakhir adalah gradien dari geopotensial. Ini sama dengan minus gravity. Sama dengan minus gravity. Artinya minus 0i dalam arah X tidak ada
variasi gravity-nya tambah 0J minus G dalam arah K karena cenderung vertikal. Nah, kemudian kita sudah punya persamaan yang dalam bentuk komponen. Jadi kalau saya tuliskan lagi, du per dt tambah 2 W omega Y kurangi V omega Z, kemudian sama dengan min sepero gradien tekanan dalam arah X tambah nu kali do kuadrat U per do X kuadrat tambah do kuadrat U per do Y kuadrat tambah do kuadrat U per do Z kuadrat. Ini dalam arah persamaan komponen persamaan vektor dalam arah X. Dalam arah timur barat gitu. Nah, kemudian yang dalam arah utara selatan ini dinyatakan oleh persamaan ini do V dV per dt kemudian ditambah 2U omega Z sama dengan gradien tekanan dalam arah Y, perubahan tekanan atau densitas dalam arah Y, ditambah nu do kuadrat V per do X kuadrat tambah do kuadrat V per do Y kuadrat tambah do kuadrat V per do Z kuadrat. Ini persamaan gerak fluida dalam arah Y. Kemudian dalam arah vertikal naik turun dW per dt ditambah 2U omega Z minus 2U omega Y minus 2U omega Y sama dengan sepero gradien tekanan terhadap arah Z, jadi perubahan tekanan dalam arah vertikal ditambah komponen gaya friksi dalam arah vertikal. D kuadrat W per do Y kuadrat do kuadrat W per do Z kuadrat dalam arah Z, dalam arah naik turun, dalam arah zenit. Nah, kemudian dalam pendekatan Ekman itu menggunakan persamaan gerak fluida yang horizontal. Gitu. Jadi kita mengabaikan pergerakan dalam arah vertikal. Gitu. Jadi artinya kecepatan dari arus dalam arah vertikal itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan pergerakan arus dalam arah horizontal, baik X maupun dalam arah Y gitu. Karena itu kecepatan yang vertikal, pergerakannya itu dianggap lebih kecil jauh dari pergerakan dalam arah U atau dalam arah V, yang horizontal yang vertikal. Gitu. Jadi artinya kita boleh mengambil sebuah pendekatan untuk kasus di mana katakanlah W itu hampir 0 gitu. Nah,
Apa dampak dari kondisi ini? Kita akan lihat bahwa yang ini akan 0 nih. Ini akan 0, W-nya. Ini 0. Semuanya akan 0. Ini akan 0. Ini ada komponen W. Ini nggak ada. Apa yang tersisa? Kita lihat du per dt ditambah dikurangi 2V omega Z sama dengan min 1 per rho do P per do X ditambah nu kemudian Laplacian yang sama. Ini isinya adalah ini. Kemudian dv per dt tambah 2u omega z. Ini sama dengan min per rho do p per do x tambah Laplacian dalam arah v atau dalam kecepatan v, kecepatan dalam arah utara selatan. Ini akan 0. Apa yang tersisa adalah minus 2U omega Y. Sama dengan min sepero do P per do Z. Nah, kita lihat bahwa kita bisa mendefinisikan parameter Coriolis. Parameter Coriolis itu apa? F adalah 2 omega sinus theta. Jadi dan ini apa? Ini adalah omega dari Z. Jadi yang bagian ada omega Z kita bisa ganti dengan huruf F, parameter Coriolis gitu. Angka 2 masukkan ke sini. Baik, kita teruskan. Du per dt minus V, ingat, V kali F ini, 2 omega Z, 2 omega Z, 2 omega sin theta. Jadi V kali F sama dengan minus per rho do P per do X tambah nu. Kemudian yang berikutnya dv per dt ditambah U kali F. Ini U kali omega Z kali 2. Jadi 2 omega sin theta. 2 omega sin theta F. Jadi UF ini. Min sepero do P per do Y tambah ini dalam arah dalam kecepatan V. Nah, yang terakhir adalah persoalan ini. Minus 2U, ini apa? Ini omega Y. Omega Y adalah omega cos theta. Jadi 2U omega cos theta sama dengan min
separuh perubahan tekanan dalam arah Z. Nah, sampai di sini, saya persamaan ini, kita akan terapkan yang namanya aproksimasi hidrostatik. Aproksimasi hidrostatik, artinya itu persamaan, kalau statik kan diam, jadi kondisi distribusi tekanan lautan dalam keadaan diam gitu. Apakah memungkinkan jika dalam komponen U-nya dia ada pergerakan, dalam komponen V-nya ada pergerakan secara horizontal, tetapi kita dibangun di atas asumsi hidrostatik gitu. Jadi kita akan amati ini suku yang terakhir, yang ketiga ini. Kita lihat ya. Tentu kurang satu komponen ya. Kalau kita lihat di sini, ini mestinya ada G-nya di sini. Minus G. Karena tadi yang saya perlihatkan bahwa gradien dari geopotensial adalah minus vektor gravity. Jadi di I-nya 0, tidak ada di komponen arah X, tidak muncul di dalam komponen arah J, tapi dia muncul dalam komponen arah K. Jadi kurang satu suku, itu adalah minus G gitu. Nah, jadi di sini pun juga ada minus G di sini. Ini ada minus G. Nah, kita lihat ya. Spro do P per do Z sama dengan, kita pindahkan yang ini, 2U omega cos theta min G. Gitu. Atau do P per do Z sama dengan, kita bisa tulis begini, rho sama dengan 2U cos theta min G. Gitu. Atau kita keluarkan G-nya, berarti rho G sama dengan 2U cos theta per G min 1. Nah, apakah 2U cos theta per G nilainya hampir sama dengan 1 atau jauh lebih kecil dibanding 1? Gitu. Jadi kalau seandainya 2U cos theta per G ini jauh lebih kecil dari 1, dampaknya ini akan jadi 0. Jadi do P per do Z itu akan mendekati rho G 0 min 1 atau min rho G. Gitu. Nah, seandainya nilai atau kuantitas dari perbandingan 2U cos theta per G itu adalah kecil sekali, maka berarti boleh mengasumsikan kondisi hidrostatik dalam komponen Z-nya. Gitu. Nah, kita bisa lihat di buku von Swin, gitu. Halaman 101. Ini tentang hydrostatic approximation. Jadi ini menggunakan analisis skala ya atau scaling dari berbagai ukuran
kecepatan yang bekerja. Nah, misalkan begini. Semoga terlihat. Ini ada kecepatan horizontal velocity scale, U. U atau V sama ya. Dia dimensinya adalah 10⁻² cm per detik. Jadi artinya 1 meter per detik. Kita bayangkan ya, ada partikel yang bergerak dalam arah horizontal, mau dalam arah X atau dalam arah Y, dia satu ordenya adalah 1 meter per detik. Gitu. Arahnya gitu, 1 meter per detik. Jadi 1 detik udah 1 meter geraknya, 1 detik udah 1 meter gitu. Mau arah U atau arah V. Nah, kemudian perbandingan dengan kecepatan vertikal, skala kecepatan vertikal adalah 10⁻⁻1 cm per detik. Jadi kira-kira sama dengan 1 mm per detik. Dia bergerak 1 mili sedetik. Gitu. Sementara tadi yang horizontal 1 meter sedetik. Jadi cukup kontras ya pergerakan yang horizontal dan pergerakan yang vertikal gitu. Jadi dalam berdasarkan dari pengamatan orde-orde kecepatan di lautan dalam kondisi tertentu adalah seperti itu perbandingannya. Kemudian skala panjang L, skala panjang itu 10⁻8 cm. Jadi 1000 km tuh. Jadi ada pergerakan dalam arah horizontal, tadi 1 meter per detik, dalam skala panjang 1000 km. Gitu. Kemudian skala kedalaman, jadi perbandingan antara horizontal dan vertikalnya, ukurannya adalah buat kedalaman adalah 10⁻6 cm gitu. Atau 10 km. Gitu. Untuk pergerakan sebesar 1000 km dengan kedalaman 10 km. Gitu. Nah, kita lihat di persamaan ini. Ini persamaan yang terakhir. D omega per dt dikurangi 2U omega cos theta sama dengan min rho 2P per 2Z minus G gitu. Ini adalah persamaan yang ini, yang terakhir. Persamaan yang ini. Jika ditambah di sini do omega per do T. Gitu. Jika pergerakan W-nya masih dianggap ada gitu. Kita lihat. Ini do omega per do T kurangi 2U cos theta. Kita lihat bahwa orde dari suku d omega per dt adalah 10⁻⁷. Jadi orde dari 2U omega cos theta adalah 10⁻⁻². Jadi orde ini 10⁻⁻² ordenya, ukurannya itu. Kemudian gradien tekanan dalam arah Z, 2P per 2Z adalah 10⁻3. Ini 10⁻3 yang ini. Kemudian G pun sama, 10⁻3. Nah, jadi 2U cos theta adalah ini. 2U cos theta. Gitu. 2U kurang omega ya. Omega cos theta. 2U omega cos theta. Jadi ordenya adalah
10 pangkat minus 2 dibagi G 10 pangkat G-nya 3. Jadi berapa nih? 10 pangkat kalau naik ke atas minus 5. Dibandingkan dengan 1 ya jauh lebih kecil. Jadi 10 pangkat minus 5 jauh lebih kecil dibandingkan angka 1, begitulah dalam standar order yang kita gunakan ya gitu. Nah ini berarti kita boleh menggunakan aproksimasi hidrostatik. Jadi suku yang 2U omega cos theta boleh kita abaikan gitu, boleh kita abaikan. Menyisakan antara min spero do P do Z dan G ini aja. Artinya persamaan pertama adalah ini du per dt dan seterusnya. Persamaan kedua adalah dv per dt dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah spero atau do P per do Z sama dengan min rho G. Ini adalah persamaan dari hidrostatik. Jadi boleh menerapkan ke kasus ini adalah yang persamaan kondisi hidrostatik di sini. Digabungkan ke situ. Nah, begitu. Baik, akan saya tuliskan lagi persamaan yang dalam kondisi hidrostatik. du dt min Pf spero do P per do X tambah V do kuadrat U per do X kuadrat do kuadrat U per do Y kuadrat do kuadrat U per do Z kuadrat, kemudian dv per dt tambah uv min spero do P per do Y tambah V do kuadrat V per do X kuadrat do kuadrat V per do Y kuadrat do kuadrat V per do Z kuadrat ditambah persamaan hidrostatik do P per do Z sama dengan min rho G gitu. Nah, dari persamaan ini dari asumsi yang dibangun dalam persamaan ini, kita bisa menurunkan 3 jenis arus gitu. Pertama, kita bisa merumuskan tentang yang namanya satu arus inersia. Kemudian tentang arus geostrofik. Dan ketiga adalah tentang arus Ekman. Dua pertama adalah kasus arus yang bergerak tanpa gesekan. Ini frictionless. Adapun yang ketiga adalah tentang arus dengan faktor gesekan, friction. Tidak akan sekarang tidak akan menurunkan yang 1 dan 2. Kita akan fokus ke yang ketiga tentang arus Ekman gitu. Karena ini adalah formulasi yang akan akan memberikan kontribusi pada proses penggembungan muka laut atau pencekungan muka laut.
kita akan masuk ke Ekman. Nah, kita akan lihat apa saja asumsi yang dibuat oleh Ekman untuk merumuskan teorinya begitu. Asumsi-asumsinya. Jadi pertama A. Jadi arus laut yang terjadi di laut itu murni akibat friksi atau stres dari angin. Jadi tidak ada faktor pembangkit arus yang lain. Jadi kalau kita lihat, ingat bahwa arus bisa di-generate, bisa dibangun oleh pasut, oleh tides. Arus pun bisa dibangun oleh variasi dari tekanan atau densitas. Kemudian arus bisa dibangun oleh friksi angin gitu. Jadi asumsi dari Ekman adalah arus murni dibangkitkan oleh stres angin. Jadi kalau ini misalkan lautan begitu ya. Jadi ini ada angin berhembus di atasnya. Katakan dalam arah U begitu. Jadi ini ada friksi di sini. Ini ada gaya gesekan di sini. Terkait dengan tau itu parameter geser dari angin gitu. Ada friksi di sini terjadi, kemudian selain dari stres angin di permukaan lautan, juga ada kopling friksional antar lapisan laut. Jadi Ekman masih mendefinisikan ada lapisan laut. Gitu. Ada lapisan gitu. Dia homogen berlapisan gitu. Jadi pertama arus laut murni oleh angin, kemudian karena yang lapisan pertama bergerak akan berpengaruh ke lapisan yang kedua. Pergerakan yang kedua berpengaruh ke yang ketiga dan seterusnya ke bawah. Jadi kopling friksional antar lapisan. Jadi kalau ini bergerak, ini akan bergerak juga begitu. Tentu semakin ke bawah akan semakin kecil efek gesekan angin gitu. Itu yang disebut sebagai kopling friksional antar lapisan laut. Kemudian asumsi yang kedua adalah yang B. Tidak ada gradien tekanan dalam arah horizontal gitu. Ini adalah arah horizontal, tidak ada gradien tekanan dalam arah horizontal. Nah, seandainya ada gradien, ada perubahan tekanan dalam arah horizontal, itu akan dimungkinkan munculnya arus yang lain, gitu. Arus yang selain angin, gitu. Jadi dianggap tidak ada pembangkit arus yang lain selain angin. Apa artinya itu? Artinya adalah komponen yang ini kan apa ya? Do P per do X, perubahan tekanan dalam arah X, gitu. Perubahan tekanan dalam arah X. Jadi, do P per do X harus 0. Dan dikhawatirkan ada pembangkitan arus karena gradien tekanan dalam arah X. Demikian pula do P per do Y dinolkan dulu. Jadi tidak ada perubahan tekanan dalam arah Y atau dalam arah horizontal dimanapun juga. Akibatnya apa? Jadi ini suku do P per do X, gradien tekanan akan 0. Gitu. Di persamaan pertama dan kedua. Tapi do P per do Z tidak. Perubahan tekanan dalam arah Z. Karena semakin ke bawah tentu tekanan semakin tinggi. Gitu. Naturnya begitu. Jadi ini nggak 0. Do P per do Z adalah dianggap sama dengan min rho kali G. Gitu. Itu yang tadi aproksimasi hidrostatik. Jadi hanya memungkinkan perubahan tekanan dalam arah vertikal saja. Gitu.
Kemudian yang C itu kedalaman laut secara matematik ya, itu dianggap mendekati tak hingga gitu. Itu untuk menjamin bahwa gaya friksi dasar samudra, dasar laut itu tidak berpengaruh ke atas. Jadi biarlah yang bergerak hanya friksi angin saja gitu. Dia lapisan fluida laut saling kopling perlapisan ke bawah sampai dia lenyap pengaruh dari angin tanpa diganggu oleh efek dari bawah. Makanya itulah dianggap laut sangat dalam gitu, hingga efek dari friksi dasar laut tidak terjadi, tidak kena ke lapisan yang dalam pengaruh angin. Kemudian yang D, jadi angin berhembus di atas perairan, di atas laut, di mana laut tersebut sangat luas, jadi jauh dari lepas pantai. Jadi tidak ada batas lateral dari laut, jadi biar nggak terganggu. Ya, murni interaksi antara angin dan laut saja, jangan ada gangguan yang lain dulu gitu. Jadi dianggap bahwa lautnya tidak berbatas lateral. Kemudian yang ini tidak ada batas lateral gitu, atau jauh dari pantai gitu perairannya itu. Yang E, medan angin bersifat uniform, seragam. Jadi di permukaan laut itu dianggap bahwa anginnya satu arah saja dan nggak bervariasi. Misalkan di sebelah sini agak cepat, jadi nggak ada geser, nggak ada shear dari angin. Semua berhembus dalam arah dan kelajuan yang konstan gitu. Nah kemudian yang jadi kecepatan angin di atas permukaan itu konstan ya. Nah yang F ini penting yang F. Jadi sistem dari angin dan laut, jadi sistem dari angin dan laut sudah mencapai kondisi steady state atau tunak. Jadi bukan angin yang baru muncul berhembus, tapi sudah konstan ke satu arah dalam jangka yang panjang gitu ya. Kemudian laut dan semua lapisannya merespon dalam kondisi yang udah stabil gitu. Jadi itu artinya sudah dalam kondisi tunak, nggak ada perubahan lagi. Nah, dampak dari sistem angin dan laut yang sudah tunak, sudah steady state adalah tentang steady state atau tunak. Artinya ini nol. Ini pun juga nol. Gitu. Jadi derivatif material dari kecepatan U dan V sudah konstan gitu. Ini kan percepatan ya. Di U per delta percepatan. Tidak ada perubahan kecepatan. Jadi sudah konstan, sudah tunak. Jadi ini akan nol. Derivatif waktu dari kecepatan U dan kecepatan V. Ini akan nol, kemudian kita lihat lagi apa yang tersisa. Tinggal ini masih ada, ini sudah nol, ini sudah nol. Kemudian variasi kecepatan dalam arah U ini nol. Betul nggak?
Kenapa? No, ini kan laut ya. Anginnya tetap, kelajuannya, maka juga pergerakan angin juga tidak akan berubah. Pergerakan arus tidak akan berubah. Jadi perubahan arus dalam arah X itu tidak berubah, gitu. Jadi nol. Ini banyak yang tereduksi nih. Ini perubahan arus ke timur dalam arah X, ini nol juga, ini nol. Kemudian dalam arah Y nol. Arus yang dalam arah utara selatan juga dalam arah X juga nol, gitu. Jadi kalau kita lihat misalkan ini adalah ke arah utara selatan, ini ke arah timur barat. Jadi arti do U per do X, atau misalkan do V per do X, V ke sana, jadi semua itu sama pergerakannya. Kalaupun dia V ya gini aja. Kalau misalnya dia bervariasi, berarti dia ada perubahan arah U dalam arah X ini. Jadi nggak seragam gitu. Jadi perubahan kecepatan dalam arah X dan dalam arah Y itu semua nol gitu, karena semua sudah konstan gitu. Nah, jadi menyisakan hanya ini perubahan U dalam arah Z atau perubahan V dalam arah Y. Ini ada. Apa artinya? Jadi kecepatannya ini bisa berubah per lapisan ini. Mungkin begitu, mungkin balik atau apa gitu. Bisa berubah dalam arah vertikal gitu. Jadi kita hanya punya keseimbangan antara efek Coriolis dan perubahan kecepatan dalam arah Z. Gitu. Nah, ini adalah persamaan gerak dari Ekman. Ini persamaan gerak dari Ekman. Yaitu min F kali V sama dengan nu d kuadrat U per dz kuadrat, kemudian F kali U sama dengan nu d kuadrat V per dz kuadrat. Tinggal ini persamaannya, pendek. Tadi do kuadrat U per do Z kuadrat, ini pakai do ya, untuk menunjukkan parsial. Kalau ada pergerakan dalam arah X dan dalam arah Y. Tapi hanya pergerakan dalam satu arah saja, Z saja berubah do jadi D. Do kuadrat U per D kuadrat U per DZ kuadrat, dan D kuadrat V per DZ kuadrat. Jadi kita lihat bahwa baik U maupun V fungsi dari kedalaman. U adalah fungsi dari kedalaman. U bervariasi ke Z terhadap kedalaman. Dan V pun bervariasi terhadap Z. Tapi U dan V tidak bervariasi terhadap arah horizontal manapun gitu. Ya, perlapisan itu semua seragam gitu. Bisa beda-beda tapi hanya perlapisan saja. Baik, kita sudah masuk ke persamaan gerak Ekman. Nah, kita ingin memecahkan sekarang itu berapa sih kecepatan arus komponen U dan komponen V di permukaan, di lapisan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai berapa dalam dia bertahan gitu. Jadi jika ada angin berhembus di atas permukaan perairan, di atas laut, maka berapa dalam efek angin terhadap lapisan laut yang di bawahnya gitu. Jadi kita ingin menghitung
UV, jadi arah komponen arah V dan arah U, jadi katakanlah begini, gimana ya? Ini katakanlah utara selatannya ini, timur baratnya itu, jadi perlapisan, gimana arahnya? Apakah sama atau berubah perlapisannya itu gitu. Baik, ini akan banyak trik matematika. Kita lihat dari persamaan diferensial ini campur ya. Ini ada komponen kecepatan dalam arah utara selatan. Kemudian tapi campur dengan yang komponen dalam arah timur barat. Timur barat ini utara selatan. Nah, kita akan coba pisahkan. Jadi satu persamaan itu hanya tentang komponen tunggal saja, entah U saja atau entah V saja gitu. Jadi tidak mix seperti begini gitu. Kita akan pisahkan satu persatu. Nah, coba kita diferensialkan yang pertama nih. Kita diferensialkan 2 kali. Jadi ambil D kuadrat per DZ kuadrat untuk suku yang pertama. Ini D kuadrat per DZ kuadrat untuk nu D kuadrat U per DZ kuadrat. Nah, kita punya min F 2 kuadrat V per 2Z kuadrat sama dengan konstanta keluar nu D pangkat 4U per DZ pangkat 4. Campur masih ini V, ini U. Nah, kemudian kita lihat ini. Suku yang ini, yang 2 kuadrat V per DZ kuadrat, suku yang sebelah kiri, ini sama dengan suku ini. Jadi kita ganti aja, agar kita dapat yang U. Yang ini ganti sama ini. Gitu. Jadi kita masukkan. Jadi minus F, kita ganti yang ininya dengan ini. Jadi apa tuh? Sama dengan ini ganti ini. Jadi F U per nu sama dengan nu D pangkat 4 U per DZ pangkat 4. Nah, kita punya, sudah seragam nih, sudah sama variabel yang dicarinya. Kita punya D pangkat 4U per DZ pangkat 4, pindah ke sebelah kanan, F-nya, tambah F kuadrat tambah kali per nu kuadrat. Jadi F per nu kuadrat U sama dengan 0. Nah, kita sudah sama variabelnya, ini U, ini U. Gitu. Atau kalau kita keluarkan U-nya, kita punya di sini saja. Jadi D pangkat 4 per DZ pangkat 4 tambah
F per nu kuadrat, U-nya keluarkan sama dengan 0. Gitu. Ini persamaan diferensialnya harus 0 nih. Yang pasti U tidak boleh 0. Jadi U tidak akan sama dengan 0. Karena ini yang kita cari. Jadi yang paling mungkin adalah bagian operatornya nih. Gitu. Jadi ini yang sama dengan 0. Tidak boleh U yang 0. Nah, dengan demikian D pangkat 4 per DZ pangkat 4 tambah F per nu kuadrat sama dengan 0. Gitu. Atau kita bisa memecahkan persamaan diferensial ini. Ini adalah persamaan diferensial biasa. Ini persamaan diferensial biasa. Gitu. Atau ordinary differential equation. Gitu. Karena bukan parsial ya. Tapi tentu ini orde 4 karena ada turunan 4 kali. Di buku BOAS ini gitu. Mathematical Physics, Mathematical Method in Physical Science. Dulu saya S1 menggunakan ini di fisika. Ini kita akan bentuk persamaan karakteristik. Jadi anggaplah asumsikan D adalah D per DZ begitu. Untuk menyederhanakan formulasi aja. Jadi diferensialnya diberikan huruf yang lebih simpel. Dengan demikian kita punya dengan D sama dengan D per DZ, maka tadi D pangkat 4 plus F per nu kuadrat terhadap variabel U yang dicari harus 0. Gitu. Maka yang karena U tidak boleh sama dengan 0, ini yang dicari, berarti yang harus 0 adalah bagian ininya. D pangkat 4 tambah F per nu kuadrat sama dengan 0. Ini adalah disebut sebagai persamaan karakteristik. Jadi di kalkulus ada materi tentang persamaan diferensial biasa gitu. Ini persamaan karakteristik atau disebut sebagai auxiliary. Nah, ini merupakan operator diferensial terhadap variabel U yang dicari. Baik, kita lihat kalau kita mengamati persamaan diferensial biasa ini, karena dia ordenya 4, pangkat 4, maka tentu akan ada 4 solusi yang keluar gitu. Ada 4 akar yang keluar. Kayak persamaan kuadrat, maka dia punya 2 akar. Persamaan pangkat 3, dia punya 3 akar. Persamaan pangkat 4, dia punya 4 akar gitu. Jadi kita mencari akar persamaannya.
Nah, dalam mata kuliah persamaan diferensial biasa, gitu. Maka jika ada persamaan diferensial biasa, biasanya ada solusinya, gitu. Nah, ada solusi yang diajukan, gitu. Biasanya solusinya itu kalau ini ada 4, ini ada orde 4, persamaan diferensial biasa orde 4, maka ada 4 solusi, ada 4 akar begitu. Solusinya adalah kombinasi linier dari akar itu. Hanya akarnya dalam pangkat, misalkan ini akar-akar persamaannya adalah D1Z. Gitu. Kemudian eksponen dari D2Z, eksponen dari D3Z, eksponen dari D4Z. Gitu. Kenapa Z? Karena ingat bahwa U adalah fungsi dari Z gitu, terhadap kedalaman. Gitu. Ini adalah D1, D2, D3, D4, itu akan dicari oleh kita. Nah, karena orde 4, dia punya 4 akar, maka solusinya adalah kombinasi linier dari akar ini. Jadi karena ini persamaan diferensial terhadap U, jadi solusinya adalah begini, U sama dengan A1 eksponen D1Z tambah A2 eksponen D2Z tambah A3 eksponen D3Z tambah A4 eksponen D4Z. Ini kita harus mencari D1 berapa, D1, D2, D3, D4 berapa, cari pula A1 berapa, A1, A2, A3, A4. Inilah, kalau semua A-nya ketahuan, semua D ketahuan, beres kita mencari solusi dari persamaan diferensial ini. Baik, kita olah yang persamaan ini. Kita olah D pangkat 4 sama dengan minus F per nu kuadrat. Apa artinya? Berarti D sama dengan karena pangkat 4 agar menjadi D pangkat 1, jadi kalikan dengan pangkat seperempat gitu ya, agar D-nya pangkat 1. Jadi D pangkat 4 dipangkatkan seperempat menjadi D. Jadi ruas yang sebelah kanan juga mengikuti, dipangkatkan 4. Minus F per nu kuadrat pangkat seperempat. Apa artinya? Ini sama dengan min 1 pangkat seperempat, karena ini F per nu-nya kuadrat, jadi kuadrat kali seperempat jadi setengah. Jadi akar F per nu. Nampak simpel ya, nampak mudah. Gitu. Jadi ini adalah akar dari min 1 kan jadi imajiner. Nah, akar dari min 1 ini kan susah. Makanya para matematikawan ini menjadi bilangan imajiner, I. Gitu. Ini sama dengan min 1 pangkat setengah. I. Sekarang min 1 pangkat seperempat. Ini berapa gitu? Karena akar pangkat dari bilangan negatif, berarti itu sudah menyangkut variabel kompleks atau bilangan kompleks.
Jadi ini akan terkait dengan bilangan kompleks. Ini bisa dibaca teorinya dibaca di buku fisika matematik. Nah, sambil kita jalan sedikit kita belajar bahwa tentang bilangan kompleks ya. Mungkin ada yang sudah belajar, ada yang belum, sedikit dibantu. Jadi Z bilangan kompleks nih, itu sama dengan X plus Y. Jadi ada komponen imajinernya. Jadi ini kita bisa ubah dalam bentuk polar, ini kartesian dalam bentuk polar, menjadi ini komponen X-nya real, bagian Y-nya dia imajiner. Y-nya adalah imajiner. Jadi sumbu imajiner gitu. Ini adalah R, jadi magnitudonya ini theta. Kita lihat X adalah R cos theta. X adalah R cos theta. X adalah R cos theta. Dan Y adalah R sin theta. Dan demikian, Z adalah R cos theta plus I R sin theta. Jadi R-nya keluar, R cos theta plus I sin theta. Jadi inilah bilangan kompleks dalam bentuk polar. Berapa R? R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Gitu. R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat. Gitu. Kemudian theta adalah arcus tangan dari Y per X. Nah, sekarang jika ini dipangkatkan, gitu. Misalkan Z pangkat sebuah bilangan bulat, Z pangkat N, berarti kan sebelah ruas kanan dipangkatkan juga. Ini R pangkat N kali cos theta plus I sin theta pangkat N. Nah, ini sama dengan begini. R pangkat N cos N theta plus I sin pangkat N theta. Gitu. Ini satu langkah dari ini ke sini, pangkat N-nya masuk ke dalam, cos N theta tambah I sin N theta, ini dirumuskan oleh
de Moivre, ini saya susah membacanya, ini teorema de Moivre atau Abraham de Moivre, ini tahun 1667, lama sekali, 1754. Gitu. Beliau adalah murid dari Isaac Newton. Nah, teorema de Moivre menyatakan cos theta plus I sin theta pangkat n